warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Bapak Ibu dan para peserta workshop ngabuburit bersama RCI Pemda Jawa Tengah dengan tema Custom OCS 3. Kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Priyambudi. Beliau merupakan dosen dari UPGRIS Semarang dan aktif juga pengelola jurnal dan mengelola jurnal yang bereputasi, Scopus, Rindex Scopus, dan jurnal terakreditasi nasional peringkat 2. Adapun nanti kegiatan ini selama 1 jam, ya kurang lebih sampai pukul 16.00, kemudian dilanjutkan tanya jawab kurang lebih setengah jam, dan nanti kegiatan ini semua video atau rekaman kegiatan aktivitas workshop Pemda Jateng akan ditampilkan di channel YouTube RJI atau Relawan Jurnal Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir, semuanya ada rekaman. Kemudian jika Bapak Ibu ingin sertifikat, jangan lupa untuk melakukan presensi sesuai dengan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini nanti kami akan ada petugas untuk memberikan presensi setelah pemateri selesai. Kemudian baru dilakukan presensi dan penyebaran materi workshop kalian. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Pak Dian Budi untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Arif Zainuddin atas kesempatannya. Izin saya share screen dulu ya Pak Zainuddin ya. Monggo. Sudah kelihatan Pak Arif? Sudah, sudah. Oke. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Zainuddin selaku Ketua RCI Pemda Jateng, serta rekan-rekan semua dari Relawan Jurnal Indonesia, wabil khusus dari Pemda Jateng yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ini untuk berbagi sedikit terkait materi custom OCS 3 pada kegiatan sore hari ini yang berjudul Ngabuburit RCI Jateng. Nah, ini judulnya keren ya Pak Arif ya. Ngabuburit, temanya mengikuti sesuai suasana Ramadan. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sharing ya. Kalau saya menggurui kesannya saya kurang enak karena di sini banyak senior-senior yang lebih senior daripada saya, lebih tinggi. Tapi izinkan saya untuk berbagi sedikit terkait ilmu materi custom OCS 3 yang selama ini sudah saya jalankan di instansi saya. Baik, izin ini adalah CV saya. Perkenalkan saya Dian Priyambudi. Saya anggota dari Relawan Jurnal Indonesia. Di UPGRIS juga diamanai sebagai manajer inkubator bisnis. Saya juga kesehariannya berada di LPPM UPGRIS. Untuk pengalaman mengelola jurnal, ini saya tergabung di aset jurnal yang saat ini sudah Scopus, lalu ada IJRI Sinta 4, NPB Sinta 4, sekolah jurnal belum terakreditasi, sedang proses akreditasi, sudah lolos evaluasi, juga 3 juga, JETLE baru memulai. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ini disclaimer-nya terlebih dahulu. Materi yang saya sampaikan ini menggunakan contoh OJS 3.4.0.8 sebagai bahan untuk prakteknya.
Lalu yang kedua, kita akan melakukan modifikasi untuk CSS sederhana. Nah, kita nggak terlalu rumit-rumit, ini kita ya mungkin ada rumit sedikit di bagian CSS biasanya nanti. Lalu yang ketiga, kita customisasi menggunakan tema default dan nanti akan unggah CSS. Yang keempat, ini sebagai alternatif ya Bapak Ibu semuanya, jadi ini bukan panduan mutlak harus seperti ini. Cara lain banyak ya, bahkan di setiap institusi mempunyai style dan karakteristiknya masing-masing. Nah, ini materi ini tujuannya hanya untuk sebagai alternatif jika di tempat Bapak Ibu jurnalnya masih tema default atau belum ada install tema yang bervariasi begitu. Nah, ini adalah tampilan awal. Nah, ini tampilan awal ketika jurnal OJS 3 itu baru diinstal atau jurnal itu baru dibuat. Nah, tampilan awalnya seperti ini, masih polos, bagian header-nya pun kecil ya. Lalu bagian samping-samping juga masih polos. Warnanya pun masih standar, warna biru biasanya. Kemudian, ini contoh hasil modifikasi OJS 3 yang sudah dimodif. Jadi pewarnaannya pun kita sesuaikan dengan warna-warna header-nya, nuansa-nuansanya kita sesuaikan semuanya. Jadi warna-warna menunya di sini juga kita bisa ubah sebetulnya. Jadi kita sesuaikan dengan style, dengan keinginan kita masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kita bisa mengcustom OJS 3, modal awalnya harus ini. Yang pertama harus punya kemauan. Nah, kalau kita tidak ada kemauan untuk berubah, tidak mau mengubah tampilannya, hanya mau yang monoton-monoton saja, yang penting lengkap, ya betul, lengkap itu wajib ya. Tapi menyajikan tampilan website yang menarik dan informatif itu juga akan menambah nilai jurnal kita untuk dikunjungi. Nah, yang kedua, kita harus punya ketekunan, karena ini memang agak sedikit jelimet ibaratnya ya, istilahnya jelimet, karena harus sedikit-sedikit mengubahnya, tidak bisa langsung semuanya diubah, karena ada beberapa source code yang harus kita jeli mengeceknya agar nanti tidak terjadi error atau tidak terjadi gagal fungsinya, dalam arti bukan sampai jurnalnya error ya, hanya saja mungkin menunya tidak bisa diklik atau warnanya tidak sesuai gitu. Yang ketiga, akun yang digunakan minimal ini harus akun jurnal manager ya. Jurnal editor tidak bisa, jadi minimal harus menggunakan akun jurnal manager. Yang keempat, nanti kita akan menggunakan HTML generator, lalu kita modifikasi CSS, lalu yang terakhir adalah kreativitas ya. Jadi nanti tinggal selera kita masing-masing, mau warnanya apa, mau disesuaikan seperti apa, itu selera masing-masing. Nah, ini yang pertama, pengertian custom OJS di sini adalah proses penataan tampilan OJS agar lebih menarik, rapi, dan informatif, dengan penambahan warna dan gambar sesuai dengan karakteristik dan selera pengelola jurnal. Jadi selain tampilan itu isinya harus lengkap, harus sesuai, apalagi ketika mau akreditasi ya, itu semuanya isiannya harus lengkap, itu sebuah kewajiban. Tapi menata tampilan agar enak dipandang, enak dilihat, ini juga sebagai nilai plus ketika pengunjung datang untuk mengunjungi jurnal kita. Kalau informasinya mudah ditemukan, pewarnaannya tidak menyakitkan mata, dengan warna-warna yang soft, enak di mata, maka pengunjung akan betah berkunjung di jurnal kita ya.
Custom OJS ini bisa dilakukan dengan akun Journal Manager tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi harus pakai Journal Manager. Kalau belum punya, berarti harus izin terlebih dahulu kepada pengelolanya atau editor in chief-nya agar bisa melakukan custom dengan akun Journal Manager. Nah, baik. Nah, ini adalah layout-nya, layout OJS 3. Kalau OJS 3 itu terdiri dari header tag yang paling atas sendiri. Lalu di tengah-tengah itu ada main content yang berisi konten-kontennya, baik itu static tag-nya, summary jurnalnya, ringkasan jurnalnya, maupun arsip atau terbitan jurnalnya. Lalu di sisi kanan itu ada sidebar. Sidebar ini biasanya digunakan untuk menampilkan menu-menu ya, menu-menu atau informasi pendukung agar mudah ditemukan. Lalu yang terakhir di bawah itu ada footer page. Ya. Ada bagian catatan kaki atau footer page. Nah ini biasanya berisi tentang publishernya, alamat jurnalnya, atau kontak yang bisa dihubungi. Nah, ini cakupan kustomisasi. Untuk header ini biasanya terdiri dari logo dan nama jurnal. Nah, di bagian paling atas sendiri biasanya ada logo dan nama jurnalnya, lalu ada user menu, ada navigation menu. User menu ini digunakan ketika user mau login, user mau mendaftar. Nah, ini biasanya ada user menunya. Lalu navigation menu ini digunakan untuk menuju ke menu-menu tertentu yang berada di informasi paling atas. Terkadang menu-menu navigasi ini tidak semuanya bisa ditampilkan, maka dilengkapilah dengan sidebar untuk mempermudah mencari informasi yang ada di jurnal tersebut. Lalu yang di tengah tadi ada main content. Main content ini ada homepage image, ada journal summary, ada additional homepage. Homepage image ini biasanya berisi gambar yang berada di bawah header. Lalu ada journal summary, ringkasan jurnalnya berisi tentang informasi inti dari jurnal itu. Misalnya nama jurnalnya, indeksingnya, akreditasinya, terbitannya berapa kali dalam setahun, ISSN-nya, DOI-nya itu ditampilkan di awal. Nah, additional tag, homepage, ini juga tambahan, jika informasi ada yang masih kurang, nanti bisa ditambahkan di additional homepage. Lalu ada sidebar tadi, yaitu menu tambahan untuk mempermudah akses menuju menu-menu tertentu ya. Ada sideblock juga, sideblock ini biasanya berisi gambar-gambar, berisi SK akreditasi misalnya, atau kerjasamanya dengan mana saja. Nah, ini bisa ditampilkan di sideblock atau sidebar. Kalau yang di bawah footer, nah ini berisi informasi terkait publishernya atau kontaknya, alamatnya dan sebagainya. Dan ada juga OJS logo. Nah ini adalah cakupan dari kustomisasi jurnal OJS 3. Nah yang pertama yaitu logo jurnal. Nah, logo jurnal ini kita kalau pakai tema defaultnya OJS, ini hasilnya akan kecil ya, tampilannya kecil, tidak bisa full rata satu layar penuh, itu tidak bisa biasanya. Pakai tema default, ukurannya akan sangat kecil biasanya, tidak bisa full. Ini biasanya karena ada pembatasan dari tema default dari OJS 3. Nah, untuk langkahnya, untuk mengupload itu berada di menu setting, lalu pilih website, lalu klik appearance, lalu setup logo. Nah, diuploadlah di situ. Nah, biasanya ini digunakan untuk header jurnalnya, ya. Ada logo jurnalnya, ada nama jurnalnya, ini diupload di situ. Nah, baru diklik simpan.
Nah, ini kalau di OJS 3 seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, sesuaikan warna background-nya. Nah, warna background ini ada di menu setting juga, lalu pilih website, lalu appearance, lalu pilih tema. Nah, di tema ini biasanya ada pemilihan warna untuk background-nya, disesuaikan dengan style jurnalnya. Nuansanya warna apa, kalau biru ya bisa disesuaikan dengan biru. Nah, kalau bisa pilih warna-warna yang soft, agar tidak sakit ketika orang mengunjungi jurnal kita. Nah, terlalu cerah mungkin atau terlalu tajam warnanya, terlalu bentrok, nah, itu juga bikin mata yang tidak nyaman. Gitu. Nah, selanjutnya ada custom style sheet. Nah, custom style sheet ini dilakukan untuk OJS 3 yang default ya. Nah, yang tidak ada temanya biasanya. Temanya hanya satu tema default, belum ada penambahan tema-tema tertentu, nah, sehingga warna dan ukuran headernya ini bisa tampil secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang bisa di custom dengan style sheet ini biasanya ada di primary navigation. Ya, primary navigation itu menu yang paling atas sendiri di bawah header. Nah, itu adalah primary navigation. Jadi ketika kursor diklik atau kursor diarahkan, itu warnanya akan bisa berubah-ubah ya, bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu ada warna user navigation, nah, yaitu menu user saat mendaftar atau menu user saat login. Nah, ini juga bisa di custom warnanya. Nah, jadi warnanya bisa diubah saat kursornya diarahkan, saat kursornya diklik, ini bisa diubah. Nah, yang ketiga ada warna sidebar, menu sisi kanan. Nah, jadi ketika kursor diarahkan atau kursor ketika tidak diklik atau tidak diapa-apakan, waktu statis itu warnanya apa, warna dasarnya. Ketika disorot dengan kursor, warnanya akan berubah. Nah, ini bisa di custom menggunakan menu custom style sheet. Ya. Nah, langkahnya yang pertama adalah download dulu style sheet-nya. Nah, di materi saya ini nanti ada contoh style sheet-nya yang Bapak Ibu bisa coba untuk gunakan, untuk berlatih, untuk setting di jurnal Bapak Ibu. Namun warna dasarnya memang sesuai dengan jurnal yang saya kelola, yaitu ada nuansa biru dan ungu gelap ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba, nanti juga akan saya coba perlihatkan sebentar, nanti di akhir mungkin ya kita ada sedikit praktek sebentar, nanti saya akan coba tampilkan begitu. Nah, ini nanti software yang digunakan adalah Visual Studio Code ya. Dengan Visual Studio Code ini nanti Bapak Ibu bisa melihat warna yang kode warnanya, bahkan bentuk warnanya, visual warnanya itu akan kelihatan. Nah, jadi tidak pusing mencari kode warnanya. Nah, yang terakhir nanti tinggal di-upload hasil style sheet-nya itu di-upload di menu website, appearance, advance, lalu pilih journal style sheet. Nah, kalau sudah di-upload di situ, baru diklik simpan. Nah, maka tampilannya nanti akan berubah mengikuti style sheet yang sudah kita buat. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh modifikasi style sheet untuk menu sidebar atau menu yang di samping kanan tadi. Nah, ini kalau Bapak Ibu menggunakan style yang sudah saya upload di materi saya ini nanti, mungkin nanti bisa di-share materinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menemukan beberapa kode atau kata-kata kunci ya. Kata kunci ini sudah saya tandai di mana saja Bapak Ibu bisa mengubah style sheet-nya atau mengubah warna-warna dari tampilan jurnalnya. Nah, ini contoh yang saya tunjukkan di sini. Saya ingin mengcustom sidebar ya. Sidebar, maka di pencet keyboardnya di Ctrl F atau find ya untuk mencari. Nah, kita ketikkan saja sidebar. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, ada warna sidebar. Nah, dengan warna sidebar ini nanti kita bisa mengubah warna-warna di sidebarnya.
Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini ada tulisan item menu, background. Nah, background ini saya menggunakan kode warna ini. Nah, kotak ini adalah tampilan warnanya. Nah, ini untuk mengubah warna background sidebar menu. Jadi pada kondisi tidak diapa-apakan, itu warnanya seperti apa. Nah, ini eh, kode warna yang saya gunakan. Lalu ada item menu hover. Nah, hover ini ketika eh, kursor diarahkan ke menu tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ada perubahan warna atau tidak? Ini kalau tidak diberi warna yang berbeda, maka tidak akan terlihat perubahan warnanya. Nah, ini di sini untuk mengubahnya. Lalu ada di bawahnya ada color warna putih. Ini adalah untuk garisnya ya, untuk garisnya, garis pembatasnya. Nah, ini juga sama border bottom ini untuk garis pembatasnya, kotaan. Kan ada kotaknya. Nah, pinggir-pinggirnya ini warnanya bisa diubah garis pembatasnya, entah warna putih, kuning dan sebagainya. Lalu kalau item menu A ini, nah ini untuk font ya, untuk mengganti warna fontnya. Fontnya mau diwarnai putih atau warna hitam, tergantung backgroundnya. Kalau backgroundnya terang berarti fontnya harus gelap. Nah, kalau backgroundnya gelap, fontnya juga harus terang. Ini disesuaikan. Kalau sama-sama gelap nanti tidak terlihat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa searching di aplikasi visual Code Studio. Nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama. Nanti saya coba tutorialkan sedikit. Penentunya adalah kemauan dan ketekunan. Semakin penasaran, semakin tekun, nanti hasilnya pun akan maksimal. Karena ini harus satu-satu nyari kodenya, ya. Karena ini bentuknya adalah kode source code ya, bukan sebuah kata-kata yang mudah dipahami. Tapi di sini sudah saya kasih bantuan berupa tanda. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata kunci ini. Warna sidebar, warna list menu, user notifikasi dan sebagainya. Nah, ini sudah ada tandanya. Nah, selanjutnya navigation menu. Untuk navigation menu ini posisinya ada di sini di bawah header ya. Di sini saya tunjukkan ini di bawah header. Ini namanya adalah navigation menu. Nah, ini berisi menu-menu yang digunakan untuk mengakses ke halaman-halaman tertentu yang berisi informasi jurnal kita. Nah, untuk menyusun navigation menu ini, gunakan prinsip praktis dan mudah ditemukan. Ya, jangan sampai informasi yang di sini ditampilkan banyak sekali tapi membingungkan. Pilihlah menu-menu yang sekiranya ketika pengunjung pertama kali melihat itu apa yang dicari. Ya, misalnya kontak. Ketika pengunjung datang mau tertarik dengan jurnal kita, mau bertanya siapa yang bisa dihubungi. Kontak ada di sini. Lalu ingin melihat terbitan-terbitan sebelumnya. Di sini ada AC. Mau melihat ini tentang jurnal apa sih? About di sini ada. Jadi pastikan menu di navigation ini menggunakan prinsip yang praktis dan mudah ditemukan. Informasinya yang ditampilkan juga informasi yang informatif. Yang sekiranya ketika orang berkunjung itu hal pertama apa yang mau dilihat. Nah, ini ditampilkan di sini. Lalu yang kedua, pengaturan navigation menu. Nah, ini ada di bagian setting, lalu pilih website, lalu pilih setup, lalu navigation. Nah, di situ nanti ada dua jenis navigation-nya, yaitu user navigation, menu untuk user yang biasanya berada di pojok kanan atas. Nah, ini ada register, ada login. Nah, ini menu user navigation. Nah, nanti kalau login sudah berhasil login, menunya ini akan berubah tampilannya. Nanti ada pilihan dashboard, provision, yaitu menu utama. Nah, ini menu utama yang di bawah itu ini. Lalu selanjutnya urutan menu dapat diatur dengan drag and drop. Nanti di dalam pengaturannya kita tinggal geser-geser saja. Urutannya home mau ditaruh di kanan atau arsip ditaruh di kiri dan sebagainya tinggal geser-geser saja. Jadi tidak
terlalu rumit. Nah, nanti tinggal digeser. Nah, yang selanjutnya, tambahkan menu sesuai kebutuhan dengan mengedepankan prinsip poin pertama, yaitu praktis dan mudah ditemukan. Jadi, kalau mau ditambahkan di sini, ini kan baru ada 5 di sini. Nah, kalau di sini mau ditambahkan lagi, misalnya biar mudah ditemukan, indexing misalnya, atau apa, ini boleh. Tapi pastikan menggunakan prinsip pada poin pertama, ya, mudah ditemukan dan praktis. Yang terlalu panjang sehingga malah membingungkan. Ini navigation menu. Nah, tadi ada primary navigation. Nah, ketika kita memilih primary navigation, nanti kita bisa meng-custom pack. Nah, custom pack ini di sini kita bisa membuat halaman baru, ya, halaman baru yang berisi informasi tertentu. Atau kita bisa hanya mengisikan URL-nya saja. Nah, kalau mengisikan URL-nya saja, berarti kita tinggal mengisi URL, lalu ketika pengunjung mengklik itu akan menuju halaman tertentu. Nah, yang kedua, untuk custom pack ini, ini seperti static pack ya, tinggal mengisi halamannya, informasi apa yang mau ditampilkan. Kalau remote URL tadi menambahkan URL tertentu. Nah, selanjutnya untuk homepage image. Homepage image ini adalah gambar yang dapat ditampilkan pada halaman depan di atas jurnal Semari. Lambangnya seperti ini, lalu kopas kode HTML-nya. Nah, contoh source code nanti terlampir ya, nanti ada, nanti Bapak Ibu bisa coba di-download gitu. Nanti tinggal klik simpan, maka nanti sidebar-nya akan muncul. Nah, ini setelah sidebar dibuat, nah ini custom block juga harus diaktifkan ya pada menu website, lalu apparent, setup, klik sidebar. Nah, ini perlu di checklist agar sebetulnya sudah aktif tapi belum tampil. Nah, ini harus diaktifkan lewat menu ini biar bisa tampil. Nah, jika belum muncul, silakan di refresh page dulu. Nah, kalau sudah di refresh biasanya akan muncul. Checklist dan geser blok yang akan ditampilkan urutkan sesuai selera, lalu save. Nah, jadi bisa urutannya itu menu bar dulu atau akreditasinya dulu misalnya mau ditampilkan, atau start counternya dulu yang mau ditampilkan di atas. Nah, itu bisa digeser-geser. Nah, bisa buat lagi beberapa blok yang diperlukan. Perhatikan ukuran blok yang dibuat, jangan sampai terlalu panjang ya, jangan sampai mengganggu layout halaman secara keseluruhan. Nah, karena terlalu banyak informasinya di samping tuh akhirnya ke bawah terlalu panjang juga kurang bagus. Nah, ini isi sidebar, biasanya ada sidebar menu, ada jurnal tools, artikel template, status akreditasinya, visitor counter, nah, status counternya, ada status akreditasinya, akreditasi Sinta berapa itu juga biasanya ditampilkan di sidebar. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat static pack. Menu-menu yang di samping tadi, itu kan harus diarahkan kepada halaman tertentu. Nah, halaman tertentunya itu kita buat dari static pack. Nah, fungsi static pack di OJS 3 itu untuk membuat konten tambahan yang sifatnya tetap untuk meningkatkan informasi website seperti kebijakan, kebijakan privasi, etika jurnal, fokus, ruang lingkup, tim redaksi, dan sebagainya. Nah, ini bisa ditambahkan. Lalu kita isi menu-menu yang ada di sidebar tadi, kita arahkan ke static pack. Untuk mengaktifkannya, Bapak Ibu bisa ke menu plugin lagi, yaitu di website, plugin, lalu cari static pack plugin, lalu di checklist. Ya, tinggal di checklist saja seperti mengaktifkan custom block tadi. Nah, nanti sudah aktif.
Nah, ini untuk menambahkan website menambahkan pack. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke website plugin, static pack, plugin, lalu edit atau add content, lalu add static pack. Nah, jadi nanti Bapak Ibu disuruh mengisi paling nggak ada 3 ini, yaitu isi path. Isi path ini adalah nama URL yang diinginkan. Nah, ini contohnya, di sini ada jurnal, ubri, id slash, nama jurnalnya, lalu slash path. Nah, path ini adalah nama static pack yang kita buat. Nah, misalnya slash, ini misalnya reviewer, atau editorial team, atau indexing, author guideline. Nah, ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, lalu title-nya, judulnya apa, judul halamannya itu apa, diisikan, dan kontennya. Kontennya misalnya terkait author guideline, atau mungkin terkait kebijakan jurnalnya, atau terkait fokus and scope-nya, nah, ini bisa diisikan di bagian konten. Nah, untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa menggunakan HTML editor yang bisa dikunjungi di link berikut ini. html-online.com. Nah, ngisinya seperti Bapak Ibu mengetik di Word. Nah, tinggal diketik mau rata kanan, rata kiri, ditebeli, ganti warna, itu bisa. Nah, nanti source code-nya tinggal dipastekan di konten ini. Nah, nanti sudah muncul, lalu tinggal disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada footer, footer information. Nah, pada bagian footer ini Bapak Ibu bisa menambahkan informasi terkait penerbit, pengelola jurnal, alamat dan kontak pengelola, lisensi yang digunakan, atau visitor counter jika belum ada di sidebar. Nah, ini contohnya di bawah ini. Misalnya penerbitnya mana, alamatnya, ini bisa ditambahkan di bagian footer information. Nah, ini bahan-bahannya, nanti Bapak Ibu bisa download, ada style sheet, ada CSS, lalu ada source code untuk main konten, lalu ada shortcode untuk sidebar. Nah, ini nanti saya coba tutorialkan sedikit untuk memodifikasi warna-warna yang ada di OJS 3, khususnya di sidebar, di navigasi menu, ataupun di homepage menu. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah-ubahnya sendiri nanti. Nah, ini coba saya share screen untuk tampilan source code-nya. Oke, source code-nya kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh source code-nya. Nah, ini ada panjang sekali. Ketika nanti Bapak Ibu download dan dibuka menggunakan Visual Code Studio, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kurang lebih ya. Nah, ini ada panjang sekali, ada ribuan source code, tapi sudah ditandai ya. Nah, ini contohnya ketika sidebar, ada di bawah, ini warna sidebar. Nah, jadi tampilan awal kan seperti ini. Nah, coba saya lihatkan dulu. Nah, ini tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak pakai style sheet, nah, coba saya tunjukkan. Nah, style sheet itu ada di sini di website, nah, lalu di advance, nah, jurnal style sheet. Nah, ini kalau kita hilangkan, nah, setelah kita hilangkan ya, lalu kita save, nah,
tampilannya itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan defaultnya OJS 3 yang tanpa tema ya. Jadi tampilan header-nya itu jadi kecil seperti ini. Nah, kecil seperti ini. Lalu main menunya juga tidak kelihatan. Nah, ini kalau kita ubah di sini, nah, ini ada background. Nah, background ini kebetulan saya memilih warna biru tua ya. Kalau kita ubah ke warna pink misalnya, nah, warna pink ya, warna pink. Lalu ketika disorot, warnanya berubah menjadi pink yang agak muda misalnya. Ya. Pinknya agak gelap. Nah, ini pinknya agak muda. Lalu warnanya, warna fontnya misalnya kita warnai hitam. Nah, lalu kita save. Ya. Kita save. Nah, kita upload ulang. Nah, kita upload ulang di style sheet ini. Ini, duduk. Nah, contoh. Nah, kita upload. Set. Nah, lalu kita save. Nah, di sini akan berubah. Nah, warnanya berubah, ya kan? Nah, ini jadi berubah warnanya. Nah, ini berubah-ubah warnanya. Nah, ini modifikasinya ada di style sheet. Kalau tidak ada style sheet-nya, nah ini nggak bisa full. Nah, kalau kita pakai style sheet, ini bisa full. Nah, jadi tampilannya bisa penuh. Nah, warna ininya juga bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan kita. Nah, ini adalah contohnya ya untuk modifikasi style sheet-nya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau mau cari navigasi menu misalnya. Navigation. Nah, ini ada. Nah, ini untuk usernya. Nah, warna user, lingkaran usernya. Nah, ini ada beberapa. Nah, navigation menu user, nah, menu utama. Nah, ini background-nya ini. Nah, ini bisa diubah-ubah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba di sini. Misal ini diubah warnanya jadi apa, merah misalnya, lalu ini diubah jadi apa. Yang berubah yang mana, tinggal diupload di bagian style sheet ini. Nah, nanti warnanya akan berubah. Nah, ini contohnya. Lalu selanjutnya ada juga yang tadi saya sampaikan, yang HTML editor. Nah, ini. Nah, kita itu pengen membuat kayak gini misalnya. Nah, ini nanti saya sudah sertakan. Atau ini, misalnya. Ini kan bisa rata kanan kiri ya. Nah, kalau kita masukkan di sini, misalnya ini. Nah, ini kan nggak bisa rata ini. Nah, nggak bisa rata kanan kiri. Ya, acak gini kurang rapi. Nah, sementara di sini tidak ada pengaturan untuk rata kanan kiri. Nah, tidak seperti di OJS 2 ya. Nah, ini harus menggunakan shortcode HTML. Nah, kalau kita menggunakan shortcode HTML ini, kalau kita klik di sini, kita harus ngetik kodenya satu-satu. Nah, kesulitan. Nah, maka kita gunakan HTML editor ini. Nah, htmlonline.com. Nah, kita tinggal masukkan di sini aja kontennya. Nah, kita mau dibuat rata kanan misalnya. Rata kanan. Nah, di sini ada source code-nya. Nah, kita mau ubah warna teksnya. Saya nggak mau warna hitam. Saya mau nuansanya pink atau ungu. Nah, seperti ini misalnya. Ya, saya mau seperti ini. Nah, ini juga ada numbering-nya, ada bullet numbering, dan sebagainya. Nah, kodenya ada di sini. Tapi, nah kita pastekan lagi di sini. Nah, yang tadi ya, misalnya di additional content ini. Nah, kita pastekan di sini kodenya. Kalau kita save. Nah, nih warnanya kan mengikuti yang seperti tadi. Nah, lalu kita save misalnya. Nah, ini nanti akan berubah warnanya. Save. Nah, warnanya berubah. Nah, sesuai yang tadi. Nah, ini akan memudahkan kita ketika melakukan programming. Ya,
tidak perlu ngetik satu-satu. Nah, kita bisa gunakan HTML Online Editor. Nah, untuk yang selain ini apa Pak? Misalnya mau menggunakan yang lain boleh. Nah, ada banyak di Google HTML Editor itu banyak sekali. Nah, kita bisa modif di sini. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir sekarang. Bahkan kita bisa minta bantuan AI pun bisa sekarang. Nggak seperti dulu. Dulu waktu awal-awal belum ada AI, saya pernah buat kayak gini ya harus manual, harus mempelajari dulu. Sedikit-sedikit error, kita coba lagi. Nah, ini karena kurangnya pemahaman. Nah, ketika sudah dimudahkan dengan banyaknya tools atau alat, ini kita bisa manfaatkan sehingga lebih mudah begitu untuk mengoperasikannya, untuk memodifikasi atau mengcustom jurnal yang kita inginkan. Nah, ini bisa berubah-ubah. Nah, ini ada di source code atau style sheet yang sudah saya berikan. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, ini banyak di sini. Nah, tinggal di sini kita search saja. Ini untuk menunya, sidebar dan sebagainya ada di sini semua. Ini sudah saya tandai sehingga nanti bisa memudahkan. Oke. Selanjutnya apa ini? Oh, ini sudah slide selanjutnya habis. Nah, oke. Berarti sampai di sini, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita bisa sharing terkait kustomisasi jurnalnya, mau diubah ke warna apa, seperti apa, nanti kita bisa diskusi ya. Biar nanti kita banyak waktu untuk diskusi, silahkan nanti saya kembalikan lagi ke Pak Arief, mungkin siapa yang mau bertanya atau kita diskusi bareng-bareng terkait dengan custom OJS. Nah, nanti silahkan, nanti berapa penanya silahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan kita lanjut ke diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian atas materinya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya. Ini kita bacakan dulu di kolom chat box ya. Nah, ini Iya Pak. pertanyaan yang di awal dulu. Nah, ini izin tanya dari penjelasan custom OJS dengan akun minimal jurnal manager, maksimal akun apa namanya Pak? Ya, akun jurnal manager ya. Iya. Ya, JM. personal manager Pak. Iya, oke, baik kita skip dulu yang itu, Pak. Sudah dijawab sendiri. Iya. Nah, kemudian begini, ini ada Pak dari Pak Samsul Alam. Apakah desain tampilan laman dan desain sampul jurnal sudah memiliki rancangan yang berciri khas yang membedakan jurnal lain? Hal ini apakah masuk dalam akreditasi jurnal di Sinta? Mungkin bisa dijelaskan contohnya, Pak. Berarti ada ciri khas dengan pembeda lainnya. Monggo, Pak Dian. Oh, yeah. Oke, baik Pak Samsul, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk desain tampilan laman website dan desain sampul jurnal, nah, ini kan kita kembalikan lagi kepada pengelolanya. Nah, pengelolanya pengen berciri khas seperti apa? Kalau tadi saya contohkan di saya spin lagi ya, di jurnal saya ini menggunakan nuansa biru dan ungu ya Pak ya. Biru gelap dan ungu gelap ini. Nah, untuk covernya sendiri berwarna biru tadi ya. Nah, ini sudah saya hapus tadi. Nanti saya kembalikan lagi ini. Nah, ini di sini punya ciri khasnya ini warnanya, nuansanya ini. Nah, kalau masuk di penilaian akreditasi, ini ada poin jurnal itu sudah punya ciri khas atau berkarakteristik. Nah, itu ada satu poinnya kalau tidak salah itu di evaluasi dirinya. Nah, itu ada apakah jurnal sudah memiliki karakteristik atau sudah berciri khas. Nah, itu ada Pak memang Pak di situ. Maka di sini kalau bisa kan
biar warnanya tidak selalu sama, misalnya biru semua, atau kalau sesuai template lama itu kan warnanya ya semacam itulah ya, tidak bisa bervariasi. Kalau ini kan kita bisa custom. Nah, misal jurnalnya itu mau nuansa agak gelap, lalu ada biru cerahnya dan sebagainya, itu bisa kita ubah-ubah menggunakan customisasi style sheet OJS. Nah, begitu Pak Samsul ya. Nah, nanti silakan Pak Samsul bisa mencoba untuk membuat jurnalnya berkarakteristik. Gitu Pak Arif, mungkin Pak Arif. Ya, begitu Pak Samsul. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan statistik jurnal. Ini cara menampilkannya dan menggunakan tipe statistik yang seperti apa, Pak Dian? Monggo, Pak Dian. Nah, ini untuk start counter ya. Nah, ini biasanya yang biasa kita pakai itu pakainya start counter. Nah, Bapak Ibu bisa membuat akun di sini, start counter. Nah, di sini. Bapak Ibu bisa mengunjungi webnya Start Counter ini. Nah, bisa mencoba secara gratis di sini. Nah, namun harus memasukkan akun terlebih dahulu, Mungkin mendaftar. ditampilkan di share screen, Pak Dian. Oh iya, iya. Oh iya, belum saya share screen, maaf. Nah, oke, nah ini. Bapak Ibu bisa ke startcounter.com. Nah, startcounter.com. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu mendaftarkan akunnya. Try account. Nah, ini ya. Nah, tinggal diisi emailnya apa saja, lalu di create account. Nah, kalau sudah punya akun, Pak Ibu login. Nah, misal saya login, ya saya, semoga nggak salah ini passwordnya. Nah, salah. Karena kemarin baru saya ganti ini. Nah, ini lupa saya. Nah, coba yang satunya. Nah, juga salah ini. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah bisa login, nanti Bapak Ibu di dalam itu kita tinggal buat ya, tinggal buat start counter-nya. Kita masukkan URL-nya. Nah, di dalam URL itu nanti ada kodenya. Nah, kodenya seperti ini, saya lihatkan ya di punya saya ini. Setup plugin, custom block. Masuknya nanti di custom block. Nah, ada start counter. Nah, ini Pak, kodenya di sini Pak. Ini ada kodenya ini Pak. Start counter, nah, terus ada link jurnalnya. Nah, namun ini kode ini bisa didapatkan setelah kita mendaftar Pak. Nah, setelah kita mendaftar, lalu kita isikan isiannya. Nah, nanti baru bisa kita dapatkan kodenya. Nah, nanti baru dimasukkan di sini. Nah, dimasukkan di sidebar atau custom block-nya. Nah, custom block-nya membuatnya seperti yang sudah ada di PowerPoint saya. Nanti dimasukkan. Nah, kalau gambar ini saya masukkan manual ini. Nah, ini saya tambahkan sendiri untuk pemanis. Nah, tampilannya nanti di samping sini. Seperti ini. Nah, ini kalau diklik ini akan menuju ke start counter kita. Nah, ini terlihat trafficnya, pengunjungnya sudah berapa, ini akan kelihatan semuanya. Nah, jadi harus punya akun start counternya dulu untuk membuat statistik pengunjungnya. Mungkin gitu Pak Arif. Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan apakah mencantumkan logo seperti Menle, Garuda, atau pengindeks lainnya dalam menu. Kalau wajib cara mencantumkan logonya bagaimana Pak? Monggo. Apakah wajib mencantumkan logo seperti Mendeley, Garuda, sebagainya dalam menu? Nah, ini
Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Andika ini ya Pak ya, yang Pak Andika Cakra ya. Oke, jadi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mencantumkan logo ya. Nah, kalau mau dicantumkan itu kan sebagai informasi tambahan agar memudahkan pengunjung. Kalau di sini saya tidak menampilkan, bukan berarti ini tidak wajib atau bagaimana. Hanya selera saja sebetulnya. Jadi kalau mau ditampilkan boleh-boleh saja. Nah, biar apa? Biar kelihatan kan, misalnya jurnalnya Bapak Ibu ini terindeks di Garuda, terindeks di Sinta misalnya. Nah, ini boleh dicantumkan. Nah, atau citasinya harus menggunakan Mendeley. Nah, karena kita sebagai manusia itu kan makhluk visual ya. Nah, kalau baca itu kalau tulisan wajib Mendeley, nah, itu kan biasanya tidak terlihat, apalagi kalau tulisannya kecil-kecil. Nah, tapi kalau dibantu dengan gambar, itu biasanya mata kita langsung tertuju. Oh ya, ini harus menggunakan Mendeley misalnya. Oh, jurnal ini terindeks di Garuda, terindeks di Sinta, dan seterusnya. Nah, gitu Pak. Jadi bukan suatu kewajiban, tapi bisa memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi dari jurnal Bapak Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, ini Bapak. Halo Pak Arif, terputus Pak Arif. Wafil masih bergabung dengan kita, Pak Nawafil. Oke, Monggo ada Pak. Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Arif Zainuddin atas waktunya dan mohon izin Pak Dian Prem Budi. Kami ingin bertanya Pak di tentang jurnal style sheet. Nah, itu kan CSS nggih Pak. Nah, itu fungsinya untuk apa kira-kira Pak? Di sini punya kami sudah ada di jurnal kami itu dari karena kita baru mengelola baru gitu Pak. Nah di sini ada stylesheet.css-nya sudah. Nah kami ini nanti belum tahu ini gunanya untuk apa. Nah seperti itu Pak. Terus pertanyaan kedua kami ingin mengetahui cara ketika di artikel itu bisa tampil afiliasinya itu Pak di tampilan awal. Kalau diklik kan baru tampil Pak afiliasi dan negaranya gitu Pak. Nah, Oh, kalau misalkan di tampilan awal di home-nya itu Pak, cara menampilkan penulis sama afiliasi terus sama benderanya gitu Pak. Nah, itu wah, kira-kira itu gimana itu caranya itu Pak? ada benderanya juga ya Pak ya. Iya, soalnya Biar saya langsung kepoin jurnal yang dikelola Pak Dian itu kayaknya ada. ini ya Pak ya, ini ya, aset ini ya. Nah, nggih Pak. Nah, ada ininya. Nggih. Nah, ini kalau Bapak mau membuat seperti ini levelnya sudah naik lagi, Pak. Kita tidak bisa pakai akun kita ya sebagai general manager ini tidak bisa karena ini sudah masuknya di sistem ya di cPanel-nya. Jadi programmer dari kampus Bapak yang bisa ini. Nah, ini di saya pun saya tidak bisa ini mengubah ini karena harus masuk ke akun yang lebih tinggi. Jadi levelnya di set administrator mungkin ya atau mungkin pengelola yang di atasnya yang membuat websitenya itu, yang membuat OJS-nya di tempat Bapak berada ini instansi Bapak. Mungkin di pusat TIK-nya atau pusat informatikanya itu yang bisa membuat ini. Ini saya juga request ini Pak. Saya request ini, minta ditampilkan karena kelihatan begitu Pak dari negara mana saja yang menulis gitu kan. Jadi kan kelihatan benderanya di awal gitu. Itu sih Pak. Kalau untuk style sheet Pak, style sheet tadi itu sebetulnya kalau di tempat Bapak sudah ada ya Pak ya itu sudah ada style sheet-nya ya. Oke, sudah ada style sheet-nya Pak.
Iya, jadi style sheet ini untuk itu, Pak. Sebetulnya untuk memodifikasi tampilan default dari OJS-nya. Jadi kalau di tanpa style sheet, default tema OJS itu header-nya akan kecil sekali, Pak. Nanti saya tunjukkan lagi ya, Pak ya, kalau tanpa style sheet ya. Jadi OJS 3 itu kalau tidak ada style sheet-nya atau tema bawaannya, nanti gambarannya seperti ini, Pak. Kan ini, Pak, di sini toh, Pak. Nah, sudah ada ya punya Iya, Bapak ya. iya benar Pak. Nah, Ya sudah ada itu Pak. ini enak ini kalau sudah ada, berarti sudah ada yang membuatkan. Nah, ini kalau di kami awalnya tidak ada. Nah, karena orang-orang jurnal itu istilahnya adalah orang-orang yang gila. Wah, gila itu dalam arti yang positif ya Pak. Gila mau belajar, gila mau mencari cara piye ngakaline. Nah, gimana caranya biar jurnal kita itu tampilannya bisa full, tampilannya bisa maksimal. Ini kalau tidak ada style sheet-nya, tampilannya seperti ini Pak jadinya Pak. Nah, ini coba saya tampilkan Pak. Enggak ini. Kesah enggak? Pak. Nah, loading ini Pak. Jadi kalau tidak ada style sheet-nya Pak, tampilannya itu jadi header-nya yang atas itu jadi kecil Pak. Ini kan full ya Pak ya, karena sudah ada style sheet-nya. Nah ini kalau tidak ada style sheet-nya Pak, jadinya seperti ini Pak. Oh, ini mana ini? Belum bisa. Belum kesah. Gagal. Nah, saya reload dulu. Nah, di sini nih kalau style sheet-nya tidak ada, nah ini jadinya kayak gini Pak. Jadi jelek Pak. Nah ini Pak. Ini tampilan awal kalau tanpa style sheet Pak. Nah defaultnya seperti ini kan, jadi informasi yang ditampilkan di header ini kan kecil sekali Pak. Tidak bisa full. Nah kalau kita pakai tambahan style sheet ini, nah, ini tampilannya bisa full Pak. Nah, ukurannya bisa maksimal. Jadi seperti ini Pak. Nah, ya kan beda kan Pak, kan lebih enak dilihat kalau seperti ini. Nah, ini bersyukur di tempat Bapak sudah dibuatkan. Nah, tapi kalau mau dimodifikasi, nah, ya bisa Pak. Nah, tapi kalau di tempat Bapak sudah punya karakteristik sendiri, ya jangan diubah-ubah ya, nggak perlu, nggak apa-apa Pak. Ini kan fungsinya untuk memodif yang tidak punya tema Pak. Temanya masih default gitu. Jadi kesulitan kalau setting begitu. Jadi tampilannya tidak bisa maksimal. Gitu Pak. Berarti izin Pak, style sheet itu berarti Ya. untuk header saja berarti nggih Pak? Ya kanan kiri juga Pak, untuk setbar juga Pak. Ini setbar ini kalau tidak ada ininya kan juga warnanya putih tadi Pak. Oh. Nah ini Pak, warnanya juga putih, tidak ada nuansa-nuansanya sama sekali. Nah, ini kalau tidak ada style sheet-nya ini berubah Pak, sama sekali nggak ada apa-apanya ini Pak. Putih. Nah ininya juga navigasinya putih, ininya juga kayak gini aja, nggak ada kotak-kotaknya. Nah, bentuknya seperti ini Pak. Kurang berwarna Pak. Nah, ini juga kurang interaktif nih Pak. Nah, warnanya kurang kelihatan kan. Nah, kita nggak bisa modif di situ. Nah, kalau ditambahin style sheet, nah, nanti berubah Pak. Nah, ini kalau ditambahkan. Oke. Terus Nah, ini bisa mohon mengcustom Pak. izin Pak, misalkan Oke. di kami kan additional menunya itu di sidebar itu kan sudah ada Pak, tapi buatnya itu di custom block manager. Nah itu sudah ada warna-warnanya juga Pak. Misalkan Ya, kami kan? ingin menyesuaikan apa itu yang dari jenengan nanti custom sheet-nya itu jurnal ya itunya itu Pak, jurnal style sheet-nya. Nah, apakah nanti di sidebar kami itu akan hilang, Pak? Sidebar-nya nggak hilang, Pak. Mungkin warnanya berubah, Pak. Ya, jadi warnanya sidebar-nya tetap ada, hanya warnanya mungkin berubah. Ya, tampilannya mungkin jadi warna sesuai yang saya buat.
bisa berwarna biru atau apa. Kan nuansa saya kemarin jurnal saya ini kan warnanya biru-biru ungu ya, biru-biru gelap ungu. Nah, jadi nanti bisa berubah itu, Pak. Gitu. Oke, Pak. Iya. Oke, makasih, Pak. Nggih, siapa? Oke, monggo yang lain mungkin Pak Arif mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak. Ya, Pak, ini ada pertanyaan dari ini, Pak. Heri Hermawan, Pak Heri Hermawan. Apa perbedaan flag counter dengan stot counter, Pak, dalam website? Poin penilaian saat akreditasi lebih prefer mana atau lebih dominan yang mana? Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan, Pak Dian. Oke. Oke, baik. Nah, ada yang menggunakan flag counter, ada yang menggunakan start counter, ada juga yang menggunakan dua-duanya biar lengkap. Nah, kalau saya biasanya lebih prefer ke start counter ya. Kalau flag counter itu kadang itu kurang valid datanya. Nah, kalau di start counter itu bisa diidentifikasi ID uniknya ya, jadi bisa kelihatan pengunjung uniknya itu kelihatan. Kalau saya lebih prefer ke start counter, tapi ada juga yang menggunakan dua-duanya. Nah, biar lengkap katanya, ada flag counternya, ada start counternya juga boleh saja. Nah, karena fungsinya hanya untuk menampilkan statistik pengunjungnya, ada peningkatan berapa jumlah pengunjungnya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih banyak, Mas Dian. Izin ini saya karena masih ada satu pertanyaan sih, kalau izin kalau bisa, Mas Arif. Ya, silakan Pak. Ya, boleh izin Pak. Pak Dian, salam kenal, saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Mas. Salam kenal Pak. Izin Mas Dian, ini saya mau tanyakan nih terkait tadi dengan yang ini kan ada beberapa jurnal saya yang belum settingannya itu belum rata kiri kanan tuh, baik di pokoknya di paragraf yang ada di websitenya. Tadi saya coba gunakan seperti yang tadi yang Mas Dian sampaikan, yang memakai HTML online itu, Mas. Ya, izin Mas, bisa mungkin diperlihatkan lagi sekali lagi caranya gimana, karena saya sudah coba ini di website pada saat sudah masukkan HTML-nya itu rata kiri kanan, tapi di websitenya itu masih belum. Apakah mungkin ada part yang saya lewatkan atau seperti apa? Izin Mas. Nah, ini Pak, di sini Pak. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita pastikan rata kanan kiri. Betul. Nah, ini tinggal kita copy aja Pak. Kita copy, kita taruh di tempatnya. Misalnya di mana tadi? Di sini misalnya ya. Source code-nya. Jadi pastikan source code ini diklik, paste, save. Lalu di save Pak. Jangan lupa di save. Nah, ini nanti rata ini rata kanan kiri Pak. Nah, sudah dicoba seperti itu tadi Pak? Ya, ini izin Mas Dian, saya mau coba lagi. Ya, makasih banyak Mas Dian, makasih banyak. Siap Pak. Ini biar rapi aja sih Pak. Biasanya kan betul. Memang rata ya. Jadi kan kayak gimana gitu saya itu kalau lihat kurang rapi begitu, nggak enak. Ya, kalau ya kita ini yang di pengelola jurnal itu agak kurang rapi kalau emang cuma rata kiri aja atau rata kanan aja. Memang yang Pak. Memang yang rata kiri kanan. Makanya saya juga gitu. Kalau baca jurnal kalau nggak rata kanan kiri itu kayak kurang enak gitu dilihatnya. Betul Mas Dian, betul. Ya sebetulnya sih isinya sudah lengkap. Cuma kalau dibaca kurang, itu kan kurang nyaman gitu loh Pak. Jadi biasanya saya pasti kalau saya yang editorialnya pasti saya ratakan gitu biar enak gitu dilihat. Ya, sama Mas, sama. Ya, makasih banyak sekali lagi Mas Dian, makasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dian dan Pak Heri. Oke, baik, saya beri kesempatan satu kali lagi ya Pak Dian ya untuk interaksi langsung ya mungkin ya. Pak, silakan Pak. Bisa raise hand atau langsung open mic saja.
Nggak usah malu-malu. Sambil Nah, sambil sambil menunggu ini ada pertanyaan satu. CSS-nya bisa di-download di mana ya, Pak? oh Gitu. ya, nanti di materi saya Pak, nanti saya kirim ke Pak Arif, nanti biar bisa di-share ya. Ini saya Ya, kirim. kalau begitu ya, Izin bertanya bentar, Pak. kalau begitu, Saya oh ini ketinggalan. ada Pak Khairul Rasidin. Pak Silakan Khairul, Pak. silakan. Silakan Pak. Oke, sedikit, Pak. Tentang stat counter, apa benar? Memang sekarang itu harus berbayar untuk yang stat counter itu, Pak. Kalau dulu kan gratis ya, Pak ya, Pak, untuk syarat akreditasi di Arjuna itu ya, Pak. Nggih. Pertanyaan, Pak. Saya gratis sih Pak. Ini saya masih bisa ini. Oh gitu ya, Pak. Enggak, soalnya Nggih, gini, ini saya beberapa jurnal kami itu kemarin itu sudah tidak bisa menggunakan yang gratis, harus berbayar. Nah, ini saya buatnya baru kemarin nih Pak. Ini kan migrasi nih. Jurnal saya ini sebetulnya sudah ada di OJS 2. Ini saya migrasi di OJS 3. Baru saja kemarin. Ini saya buat baru ini. Satu konternya. Ini masih bisa. Oh Ya, iya. izin Mas Tian, kemarin kami juga sudah buat yang seperti ini, sekedar informasi saja. Cuman ini free trial-nya itu 30 hari kayaknya, Mas. Ah iya. Ya, Mungkin ya Pak ya. Jadinya masih ya, bisa ya saya ya Pak ya. Nah, ya ini betul. 30 hari. Berarti memang Iya setelahnya Pak. harus berbayar ya, Pak ya. Iya, berarti memang triknya gitu Pak. Kalau sudah ketergantungan ya gitu Pak. Kita suruh bayar Pak. Ini kan trik dagang ini Pak. Oke, guys. Siap. Berarti tapi memang stat counter ini syarat dari akreditasi di Arjuna ya, Pak. Iya, biasanya dipakai Pak untuk apa jumlah kunjungannya Pak. Nah, ini biasanya ada poinnya sendiri itu Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Khairul. Ya, mungkin untuk Pak Khairul Iman itu bisa di-reinstall lagi ya mungkin Pak Dian ya. Nanti coba Nah, mungkin. Nah, itu barangkali juga bisa bisa. saja. Oke, baik. Mm-mm. Ini izin bertanya Pak. Ini ada di chatbox Pak Dian. Oke. Update OJS 3.3 ke OJS 3.4, custom email OJS kita beberapa tag tidak bisa digunakan. Contohnya seperti author name, contact name. Apakah solusi yang baik Pak Dian? Silakan. Oh, ini mungkin kalau ini terkendalanya bisa saja proses updatingnya ya Pak ya. Ini bisa saja ketika update-nya kurang kurang maksimal atau mungkin waktu proses update-nya tidak selesai sepenuhnya. Nah, ini harus menghubungi tim IT-nya ya Pak ya, biar nanti bisa disettingkan kembali biar nanti sesuai gitu. Biasanya itu sih Pak kendala. Di kami juga kemarin seperti itu. Jadi solusinya ya memang kita harus menghubungi dari tim IT-nya. Mungkin waktu instalasi updating-nya terjadi kendala begitu sehingga tidak sepenuhnya berjalan semestinya begitu. Itu sih Pak Arif. Oke. Oh ya, baik ya. Memang mungkin ada perbedaan struktur ya. Nanti butuh penyesuaian. Iya biasanya penyesuaian itu. Baik, ini saya kira sudah hampir mendekati 16.30 mungkin. Oh, ini ada lagi. Link HTML online tadi Pak Arif, maksudnya gimana ya Pak John? Oh, itu contohnya ya. link HTML-nya itu tadi loh Pak, yang buat ngedit. Ya, betul. Nanti saya disampaikan melalui materi ya. Nanti di materi saya juga ada Pak. Nanti ada lengkap. Nanti saya kirim ke Pak Arif nanti bisa. Nah, itu di chatbox sudah muncul dan materi nanti kami bagikan setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh tim kami. Itu saja mungkin ya Pak Dian ya. Kita sudah menjelang buka puasa. Kemudian untuk khusus ibu-ibu biasanya untuk mempersiapkan buka puasa. Dan dari pengurus
daerah Jawa Tengah ini menyampaikan kepada teman-teman yang telah bergabung dengan ucapan terima kasih, dan jangan lupa Bapak Ibu di tanggal 9 atau Senin besok minggu depan di pukul 13.00 agak lebih maju itu juga ada kegiatan terkait dengan penulisan artikel ilmiah, tetapi pokok bahasannya adalah melakukan visualisasi grafik yang menarik sehingga para editor bisa membaca dengan baik dan naskah kita bisa diterima kepada jurnal-jurnal yang bereputasi. Pak Dian, mungkin ada statement terakhir sebelum menutup kegiatan ini. Silakan Pak Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, untuk materi saya tadi untuk custom OJS 3, nanti Bapak Ibu bisa mendownload semua materinya ada di materi saya, di PowerPoint saya, nanti akan di-share oleh Pak Arif. Intinya untuk customisasi ini sebetulnya kuncinya ada di selera Bapak Ibu ya. Nah, kalau dirasa Bapak Ibu sudah cukup dengan apa yang ada ya sudah, berarti tidak perlu di custom. Nah, tapi kalau Bapak Ibu merasa masih kurang ingin menyesuaikan, Bapak Ibu bisa mengcustomnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini akan mempermudah. Juga menggunakan HTML editor, HTML online itu akan mempermudah Bapak Ibu ketika mengcustom karena tidak perlu melakukan coding satu-satu. Nah, kita bisa tinggal kopas-kopas saja. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memanfaatkan tools yang ada. Nah, jangan sampai kita ngoding itu satu persatu. Nah, biar nanti lebih memudahkan Bapak Ibu. Itu saja dari saya mungkin yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan yang saya miliki, saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat walaupun sedikit untuk Bapak Ibu semuanya. Begitu Pak Arif, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas materi sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jangan lupa untuk kegiatan di tanggal 9, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dulu di link yang telah tersediakan di dalam chat box. Bisa mengisi dan kami akan mengirimkan link Zoom sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan untuk akses join. Kami dari pengurus daerah wilayah Jawa Tengah Relawan Jurnal Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.